Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita belajar tematik dan PJOK. Untuk tematik ini kalian hanya mendengarkan penjelasan Bapak, kemudian apa yang kalian sudah dengar tolong dicatat ya. Di sini kita akan belajar di tema 3, itu sudah masuk di pelajaran 3 di subtema 1, ada di halaman 22. Di halaman 22 itu kita diperkenalkan dengan adanya buku, adanya mainan perahu, kapal-kapalan dan layang-layang. Itu semuanya di situ sudah dijelaskan bahwa di situ itu benda tersebut, contoh-contoh tersebut itu terbuat dari bahan kertas ya. Seperti yang lain itu Al-Qur'an gitu ya. Kemudian kardus gitu, itu terbuat dari kertas. Baik, di sini Bapak akan jelaskan itu proses pembuatan kertas ya. Pembuatan kertas itu awalnya itu berasal dari kayu ya. Bayangkan kalian kayu sebesar itu bisa disulap menjadi kertas ya. Bagaimana caranya Pak? Ya, yang pertama itu kayu ya. Kayu yang besar itu ditebang, maksudnya itu ditebang. Setelah itu dibersihkan. Kemudian kayu itu dipotong hingga sebesar korek api ya. Dipotong kecil-kecil hingga seperti korek api ya. Bayangkan korek api hanya sebesar gini ya. Jadi yang ukuran besar tadi kayu itu dipotong hingga seperti korek api sekecil ini ya. Besarnya seperti ini. Setelah itu kayu yang besarnya seperti korek api itu, kemudian kayu itu dipanaskan sampai menjadi bubur ya. Kalian tahu bubur itu butiran ya. Kalau kita ini diibaratkan sama seperti tepung ya, sama seperti tepung itu. Bubur itu disebut dengan pulp ya, pulp. Kemudian pulp itu, bubur yang tadi itu diberi warna ya. Diberi warna itu kalau awalnya kayu itu kan warna coklat ya, hitam ke coklat-coklatan atau merah ke coklat-coklatan gitu ya. Kemudian dikasih warna itu sesuai yang kita inginkan. Kertas itu warna umumnya berwarna putih ya. Jadi dikasih warna dan disaring hingga kandung airnya habis ya. Emang ada air Pak di dalam kayu itu? Ada ya. Kan fungsinya kayu itu, fungsinya tanaman itu, fungsinya pohon itu menyerap air ya. Akarnya itu menyerap air. Pasti di dalam kayu itu ada kandungan air. Kemudian disaring hingga airnya itu habis. Setelah itu setelah disaring, kalau airnya sudah habis kan tadi awalnya masih pulp ya, masih kayak bubur itu ya, masih ada basah-basahnya. Setelah itu, setelah dikeringkan itu disaring menjadi ampas ya. Ampas itu yang kita sebut dengan serat selulosa. Serat selulosa ini zat nama kimia ya, nama kimia. Setelah itu serat tersebut atau ampas tersebut digiling menjadi seukuran kertas ya. Kemudian kita giling. Kita mau ukuran berapa? 3x4 ya. Tahu kertas folio, kalau kita butuh segitu berarti ukurannya seperti itu. Kalau kita butuhnya seperti karton ya, lebarnya seperti karton ya, ukurannya seperti karton gitu ya. Jadi itu proses pembuatan kertas. Setelah itu di halaman 26 itu kalian buka paketnya. Di situ ada istilah yang berkaitan dengan bahan kayu ya, atau kertas, bahan kayu atau kertas. Di sini Bapak hanya memperkenalkan saja ya. Sebenarnya
ini bukan materi kalian ya, tapi di sini ada hanya istilah saja ya. Sebenarnya ini tema wawancara, cuman Bapak yang akan menjawabnya. Kalian tulis di situ. Kalian cukup tahu saja ini, karena ini materinya itu ada di materi SMA. SMP pun belum mengenalnya karena ini pelajaran kimia ya. Oke, kalau selulosa itu berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah zat penyusun tanaman yang jumlahnya banyak gitu ya. Jadi selulosa yang tadi itu penyusun gitu ya. Oke, Bapak hanya menjelaskan artinya saja ya. Pemahamannya itu sangat panjang. Oke, kemudian lunak. Lunak itu sifatnya lembut atau empuk. Kalian tahu lah pasti lunak. Bahan-bahan lunak itu kalian pasti tahu. Kemudian molekul. Molekul ini dapat diartikan ya. Molekul dapat diartikan sebagai sekumpulan atau sekelompok atom yang saling terkait ya. Bapak kasih contoh dah kayak apa molekul. Nah, ini molekul ya. Nah, ini molekul ya. Kalian cukup tahu saja gambarnya. Molekul itu seperti ini. Ayo. Nah, molekul itu seperti ini ya. Ini adalah atom. Ini adalah atom. Kemudian mereka saling terkait satu sama lain ya. Kalian cukup tahu saja gambarnya seperti ini. Ini pelajaran di SMA ya. Kita balik lagi di pulp. Kalau pulp itu tadi apa namanya? Yang pulp itu hasil pemisahan serat ya. Yang tadi udah tahu kan? Disebut pulp ya. Atau yang masih berbentuk bubur ya. Tadi berbentuk bubur ya. Ya, itu disebut pulp. Kemudian di sini ada pipih. Kalau pipih kalian tahu kan? Tipis rata. Nah, ini bentuknya pipih ya. HP ini pipih. Atau yang lebih pipih lagi ini kertas ya. Ini pipih bentuknya tipis ya. Oke. Kemudian menyerap. Menyerap itu kalau kalian bayangkan ya, menyerap itu kalian taruh kertas, kemudian kalian teteskan ya, maka kertas itu akan menyerap ya. Makanya menyerap itu masuk ke dalam melalui liang renek ya. Liang renek itu apa ya? Celah. Ini kertas ya. Di kertas ini ada yang namanya liang renek ya. Cuma kita tidak kelihatan. Liang renek ini fungsinya sifatnya itu dapat menyerap air, sehingga kalau kita taruh tinta ya, kita nulis, maka dia akan diserap ya. Jadi ini kelihatan gitu ya tulisan kita ya. Itu namanya liang renek yang menyerap ini ya. Di dalam kertas ini ada yang namanya liang renek. Oke, itu kalian harus tahu. Kemudian ini bukan ya material ya, ada. Langsung ke kardus. Mana kardus? Oh, tadi kardus. Ini kardus. Kardus itu material atau bahan yang terbuat dari pulp ya, baik pulp organik, sintetis atau sisa produksi kertas. Jadi kardus itu berasal dari kertas ya. Awalnya kertas berubah menjadi kardus gitu ya, tidak langsung menjadi kardus, jadi kertas dulu ya. Oke, selanjutnya itu serat yang tadi ya. Serat itu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang berbentuk jaringan.
Aduh, ini gimana cara jelasinnya? Yang penting kalian tahu aja ya. Ini serat, Bapak akan kasih tahu serat seperti ini. Serat. Kok serat makanan? Serat molekul. Serat molekul kertas. Nah, ini namanya serat nih ya. Serat ini namanya serat. Ini serat gitu ya. Oke, kalian cukup tahu saja gambarnya ya. Oke, yang terakhir itu menggiling. Menggiling itu ya, kalau kita menggiling kue gitu ya, kayak gitu menggiling, dipipihkan gitu ya. Kalau kertas ya digiling ya. Digilingnya sama seperti bikin kue itu, cuman bahannya itu, alatnya itu berbeda sesuai dengan yang kapasitas kertasnya itu ya. Oke, materi terakhir itu satuan panjang ya, anak tangga. Ini kita sebut anak tangga. Kenapa kita belajar ini, Pak? Karena di pembelajaran berikutnya itu kita menghitung menggunakan satuan panjang ya. Cuman sebenarnya di buku paket itu nggak ada, tapi Bapak akan jelaskan biar kalian tahu ya. Satuan panjang itu ada 7. Ini namanya anak tangga ya. Ini namanya anak tangga. Yang pertama itu kilometer, kita singkat menjadi km. Ini km paling atas, kilometer. Kemudian hektometer, hm, gitu ya, km, hm. Kemudian dekameter, dam. Ini dekameter ya, dekameter. Kemudian meter, ini meter. Setelah itu nomor 5 desimeter. Ini desimeter. Sentimeter, kok sentimetri? Sentimeter. Meter ya. Sentimeter itu kita singkat dengan cm. Cm itu kalian ingat Khairia Mansuria itu sentimeter, cm ya. Kemudian milimeter itu mm. Nih paling bawah. Ini apa Pak tanda panah ini? Kemudian ini apa Pak tanda panah ini? Ya, ini tanda panah turun, ini tanda panah naik. Nanti Bapak akan jelaskan di pembelajaran berikutnya. Yang penting Bapak sudah memberikan gambaran dulu ya anak tangga. Jadi untuk hari ini pembelajarannya di pelajaran 3 dan 4 Bapak rangkum seperti ini ya. Kalian silahkan ditulis ya. Kalau ini tulisnya di buku catatan ya. Kalau yang ini ada di buku, oh ya ini di buku catatan juga. Kalau ini di buku paket. Oke. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran 3 dan 4 berarti besok kita lanjut di pembelajaran 5 dan 6 ya. Kita besok belajar tentang benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet gitu ya. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.